Hai kawan Puan, semoga kalian sehat dan semangat terus ya. Selamat datang di Talk Show Her Story. Puan bersuara, Puan berdaya. Talk Show ini merupakan program kerjasama antara Komnas Perempuan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dengan saya Bena yang hari ini akan menemani kalian. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai perempuan, jihad, dan hijrah. Dan sudah bersama dengan kita hari ini yaitu Bapak Nahei, selaku anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan. Langsung saja yuk kita sapa beliau, kawan Puan. Pak Nahei, apa kabar Pak? Halo Pak Nahei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Ya Pak, hari ini kita akan membicarakan mengenai perempuan, jihad, dan hijrah. Bolehkah Pak dijelaskan dulu apakah ada hubungan di antara tiga kata ini Pak? Silahkan. Ya, baik kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita memang sering mendengar dua istilah dalam dunia keagamaan, yaitu jihad dan hijrah, yang kemudian dihubungkan dengan isu-isu pemberdayaan perempuan. Ada pemaknaan yang luas tentang jihad, dan kemudian juga ada pemaknaan yang sempit soal jihad, sebagaimana juga pemaknaan yang luas tentang hijrah, dan pemaknaan yang sempit tentang hijrah. Pemaknaan ini berkembang di media sosial, di dakwah-dakwah publik, yang kemudian dihubungkan dengan isu-isu perempuan. Untuk konteks-konteks tertentu, pemaknaan jihad dan hijrah dalam makna luas, dalam konteks pemberdayaan perempuan bisa bermakna positif. Tapi ketika jihad dan hijrah dimaknai dalam makna sempit, ini berpotensi menghambat pemenuhan hak asasi perempuan. Contoh yang sekarang sering kita dengar adalah hijrah itu berubah, perempuan ketika beralih dari pekerjaan publik, beralih kepada pekerjaan domestik, itu disebut hijrah karena dianggap pekerjaan di dunia publik ini adalah pekerjaan yang bermasalah, perempuan karir adalah perempuan yang bermasalah, kemudian lalu dia kembali ke dalam ruang-ruang domestik, dan itu dianggap sesuatu yang sesuai dengan ajaran agama. Nah, itu disebut hijrah. Nah, pemaknaan hijrah yang seperti ini itu bisa bermasalah terhadap upaya-upaya pemberdayaan perempuan. Itu akan berdampak pada domestifikasi perempuan dan perumahan kembali perempuan yang sudah diperjuangkan selama ini oleh bukan hanya kelompok feminis, tapi juga oleh spirit agama. Termasuk juga misalnya konsep tentang jihad. Jihad dalam makna sempit selalu dimaknai perang. Dan perang ini adalah laki-laki. Sementara perempuan tidak ada ruang di dalam jihad. Nah, jihad adalah laki-laki, hijrah adalah sebagai upaya perjuangan keluar, sementara hijrah adalah perjuangan ke dalam. Nah, hijrah adalah untuk perempuan, sementara jihad adalah untuk laki-laki. Nah, pemaknaan semacam ini yang berpotensi bahkan secara nyata bisa menghambat upaya-upaya pemberdayaan dan pelibatan perempuan di dalam segala bidang. Sekarang sering kita dengar tuh banyak istilah misalnya kawan-kawan yang sebelumnya berada di dalam dunia perfilman, dia berhenti dari dunia keartisan masuk ke dalam dunia keustadahan atau dunia keustadan. Lalu itu dianggap sebagai hijrah karena dunia artis adalah dunia dosa, sementara dunia keustadaan adalah dunia pahala. Nah, cara pandang seperti ini adalah cara pandang yang kurang tepat
karena tadi itu sangat berpotensi domestifikasi pada perempuan, dan itu artinya mengembalikan perempuan ke dalam 200 abad yang lalu. Saya kira di situ hubungan antara tiga kata itu ya, Pak. Jihad, hijrah dan perempuan. Karena itu penting ini diurai. Saya kira itu Mbak Bena. Ya, baik Pak. Lalu bagaimana masyarakat luas memaknai antara jihad dan hijrah ini, Pak? Ya, secara yang kita dengar di dalam berbagai media, itu kan jihad itu lebih dikesankan pada perang. Sementara hijrah adalah dimaknai hal-hal yang sangat kecil, misalnya dari tidak berjilbab kemudian menggunakan jilbab. Ya, benar, dari jilbab yang biasa kemudian menggunakan jilbab yang besar. Yang disebut dengan syar'i. Kemudian dari jilbab yang besar kemudian lalu pindah kepada niqab, kepada hijab secara keseluruhan, di mana orang perempuan hanya kelihatan matanya saja. Nah, itu dianggap sebagai hijrah yang sempurna. Nah, cara pandang seperti ini sungguh cara pandang yang tidak sepenuhnya salah ya, tapi kurang tepat. Ada pandangan yang luar biasa di dalam teks-teks agama, misalnya kalau kawan-kawan yang Muslim itu membaca surat Taubat, di sana akan menemukan banyak tentang konsep jihad itu. Bahwa jihad itu adalah orang-orang yang berjuang keras dengan menggunakan harta dan jiwa di dalam jalan Allah. Nah, jalan Allah ini yang penting untuk dimaknai kembali. Apa itu yang disebut dengan jalan Tuhan, jalan Allah itu? Sungguhnya kalau dalam konteks sosial, ya, jalan Allah itu adalah jalan berupaya, berusaha mengubah dari kejelekan menuju kebaikan. Nah, itu namanya jihad fisabilillah. Alat yang bisa digunakan untuk jihad itu menurut informasi dari teks kitab suci itu bisa menggunakan bi amwalihim wa anfusihim, bisa menggunakan kekayaan yang kita punya, jasa yang kita punya, daya yang kita punya, itu media-media untuk jihad. Dan yang penting untuk ditegaskan adalah bahwa jihad itu bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi alladzina jahadu bi amwalihim wa anfusihim, itu alladzina di situ, orang-orang di situ itu mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan memilih untuk berjihad dengan seluruh daya yang dia punya. Kalau dia memiliki profesi, jabatan dan kemampuan yang lain, dia bisa menggunakan kemampuan itu untuk mengubah dari kezaliman kepada kebaikan. Nah, itu jihad. Jadi misalnya kalau seorang guru itu berupaya untuk mengubah kebodohan menuju alam keilmuan dengan menggunakan pengetahuannya, itu jihad. Seorang pengacara, seorang ahli hukum yang menggunakan keilmuannya, menggunakan pengetahuan yang zalim kepada budaya hukum yang adil, yang beradab, nah itu jihad. Mengubah dari seorang politikus yang semua kemampuannya digunakan untuk mengubah sistem politik yang tidak manusiawi menjadi sistem politik yang lebih manusiawi, itu jihad. Jadi jihad itu maknanya sangat luas. Dan
itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Ini catatan pertama. Yang kedua, hijrah. Nah, ada di dalam, entar dulu ya, sorry. Ada di dalam teks-teks Al-Quran dan hadis Nabi yang menjelaskan tentang hijrah ini. Atau dalam Sahih Bukhari yang mengatakan bahwa al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Bahwa muhajir itu orang yang berhijrah ya. Orang yang berhijrah itu siapa? Katanya hadis. Menurut hadis, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan. Catatan ini menarik menurut saya untuk digali ya. Jadi sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Orang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan itu hijrah. Nah, jika orang meninggalkan dari sesuatu yang sesungguhnya di dalam tradisi para ulama masih diperdebatkan, dia menuju dari satu pandangan ulama ke dalam pandangan ulama. Baik Pak, mohon dipercepat Pak. Itu belum disebut hijrah ya. Tapi baru disebut pindah madhab, atau seperti menggunakan jilbab ya. Orang menggunakan jilbab, kelihatan wajah dan telapak tangannya ini menurut satu ulama kan masih boleh misalnya. Nah, lalu dia itu bukan hijrah, dia baru berpindah dari hijrah yang sesungguhnya adalah hijrah meninggalkan sesuatu yang nyata-nyata dilarang oleh Tuhan. Begitu Mbak Bena. Dan itu juga bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, Pak. Perempuan. Ya. Baiklah, kawan puan, tunggu segmen yang berikut ini ya. Tetap di Her Story.